أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا ذا البأس الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'ala nabih wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Syekh Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Ustaz Samsudin, para asatidz semua, jamaah rahimakumullah, orang-orang tua kita semua. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim dan suratul Fatihah, Imam Ibn Lais Nasr Muhammad Ahmad Ibrahim Samarkandi, lalu izin Yazid Muhammad bin Yazid bin Zain bin Susan Allah rayuna faqah hadal al-mahad ila hadir Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kayaknya kemarin baru malam Selasa ya, udah malam Selasa lagi kayaknya. Ya cepat banget, ya kan? Ulama itu bilang ini, kalau waktu udah terasa cepat itu namanya udah dekat sama kiamat. Tapi dikatakan sebenarnya sih begini, waktu itu terasa cepat itu karena kita hidupnya senang. Gitu. Karena hidup kita senang, maka kita merasa waktu rasanya cepat. Coba yang di penjara ada, tanya ada. Ya, yang di penjara tanya. Seminggu rasa sebulan, sebulan rasa. Nah kalau kita kan kagak, seminggu rasa sehari. Lah senang kemana-mana jalan naik motor, ya kan? Makanan nggak ada, masak tinggal pencet handphone, datang, duit banyak, ya nggak Il? Itu makanya begitu, makanya kita ini waktu terasa cepat karena hidup kita ini senang. Coba dah yang orang yang hidupnya susah dah, apalagi yang ini. Kalau yang ngontrak
Beda sama yang ngontrak, sama yang punya kontrakan jauh bedanya tuh. Kalau yang ngontrak rasanya waktu cepet Pak. Kalau katanya yang punya kontrakan lama banget awal bulan gitu. Betul nggak gitu? Jadi sebenarnya ini cuman ituan kita doang, feeling kita doang nih cepet apa lama gitu. Ya karena kita merasa senang. Ya kalau kita merasa cepet banget ya, karena kita pada demen ngaji, udah ngaji lagi enak nih gitu. Kalau yang kagak demen gitu, rame banget udah jadi dah gitu. Makanya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini malam kita bisa ketemu lagi. Udah umur baru nih kita, tahun baru semuanya. Kita lanjutkan bacaan kitab kita. Malam Selasa kemarin kita baca kitab yang lain tentang Asyura. Malam ini kita kembali lanjutin babul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Lanjutkan qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Idza ra'aital qari'a mahbuban fi jirani mahmudan inda ikhwani fa'lam annahu mudahin. Bingung nih kita nih kalau begini. Ya kata Sufyan ats-Tsauri gini. Kalau engkau melihat ada seorang qari, orang qari itu yang baca Qur'annya rajin, cakep, semuanya rapi, ya. Itu dia dicintai sama tetangganya ya, dan terpuji di antara saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Maka ketahuilah bahwasanya itu qari adalah seorang mudahin, penipu. Coba kita pikirin gimana begitu. Ya. Jadi seharusnya kalau kata Sufyan ats-Tsauri nggak begitu, ya. Jadi beliau orang yang nggak demen dipuji. Ada Abu Yazid al-Bustami, dalam riwayat Abu Yazid al-Bustami ini kan seorang sufi, ya. Dia itu tinggal di Bustam, ya. Tapi dia melalang buana kemana-mana sampai kemudian namanya besar di mana-mana. Satu waktu di bulan Ramadan dia ini ketika pulang kampung disambut karena di luar negeri dia terkenal namanya kayak Imam Nawawi kan, Al-Jawi, dia terkenal di mana? Di Mekah, jadi imam besar, jadi guru besar. Ketika pulang disambut Abu Yazid al-Bustami. Ya karena dia nggak demen dipuji sama orang. Ya, dia nggak demen dipuji sama orang. Makanya ini kesalahan kita begitu. Kalau orang udah mulai demen dengan pujian, nggak demen dengan koreksian, ya, hinaan, cacian, itu orang belum. Tapi kalau orang udah demen dengan gue demen kalau dikatain, dihina. Kalau dipuji malah dia nggak demen. Coba kalau kita lihat, ada nggak ulama yang modelnya begitu? Kalau dipuji dia nggak demen, kalau dijelek-jelekin, dia demen biarin dia nggak apa-apa. Gue demen begini. Gitu. Yang ada kebanyakan kalau dipuji, wah ente hebat, sampai jamaahnya banyak, waduh. Gitu. Nah, orang udah demen sama ente semuanya tuh. Dia merasa itu hadirin rahimakumullah. Makanya Sufyan ats-Tsauri itu bilang begitu. Kalau ada tuh orang tukang qari yang baca Quran, ya suaranya enak. Lalu kemudian dia dipuji sama orang, namanya bagus di mana-mana. Penipu itu dia katanya. Nih, jangan kita samain sama kita nih. Ini Sufyan ats-Tsauri dia kalau dia. Kalau kita model begini nggak ketemu-temu susah gitu. Ya kan? Nah namanya kita kalau baik sama orang pasti orang demen, orang puji. Dia imam bacaannya enak, suaranya dipuji sama orang. Wah kalau lo jadi imam, gue serasa di Masjidil Haram gitu. Padahal dia belum pernah ke Masjidil Haram. Nih imam Romani, waduh, besok lagunya tambah melintir lagi. Ini kan begini nih penyakitnya nih. Orang kalau dipuji. Gue kalau lo jadi imam, biar kata lama, betah gue awet gitu. Belum diri diduduk dulu. Udah mau waladolin baru diri. Udah mau sujud. Itu kadang-kadang nih pujian-pujian yang kayak gini nih yang bikin orang jadi rusak. Makanya dibilang gitu, nih orang jadi rusak. Kalau dia udah mulai dipuji sama orang, disanjung, dibilang orang baik dan udah biasanya jadinya jadi rusak dah tuh dia. Maka itu hadirin rahimakumullah. Emang susah kita bikin kayak begitu. Jadi katain orang, dibilang begono, dibilangin. Makanya Abu Yazid al-Bustami gitu.
saking dia nggak maunya dihormatin sama orang, itu kebetulan dia pulang itu bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan? Dia makan tengah hari bulan Ramadan. Bayangin, ulama besar, dihormati muridnya ratusan ribu, pulang kampung siang-siang makan. Itu kata orang kampungnya, ulama apaan begini, gablek katanya. Masa Ramadan siang-siang makan? Jangan diikutin nih Yazid Al-Bustami. Ya kagak bener dia. Bulan puasa ada orang tolol aja ngerti bulan puasa kagak makan. Masa dibilang ulama siang-siang makan gitu. Akhirnya orang pada bubar. Yang tadinya mau nyambut dia bubar semuanya. Karena nih ngapain kita nyambut begini? Orang Paul kita sambut gitu. Sampai kayak begitu. Ya. Itu yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Dia nggak mau tuh disanjung, dipuja-puja sama orang. Gitu. Kadang-kadang kalau kita kan ada, cium tangan, bolak-balik. Kadang-kadang ada juga tuh Habib yang begitu tuh. Disuruh bolak-balik kita sama dia. 6 kali balik kan emang kita estafet ya. Itu kadang-kadang begitu. Ente kenal orang tua saya Kiai Jayadi Amin, coba ente cium tangannya. Bisa nggak? Coba ente cium tangan orang tua saya. Salaman tuh nggak ada yang bisa nyium tangannya, langsung ditarik. Ya kan? Tanya no, Jahini. Tapi kalau Jahini pasti bisa nyium. Hah? Dapat? Hah? Jangan putus tangan orang. Begitu, nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau nanti orang terlalu kayak begitu. Ya kan kadang-kadang ada begitu, tangannya dijembreng aja begini. Ayo. Ya Allah, kalau orang tua saya begitu. Dia kalau sama orang-orang yang dekat, ya, sama yang dia kenal, murid-murid dekatnya yang emang akrab, anak-anaknya, baru tuh cangannya dikasih untuk dicium. Tapi orang coba aja cium dah tangannya kalau bisa orang tua saya. Cepet banget tariknya ya. Gimana tuh? Ada orang nyium tangannya doang katanya. Kata abak lu tangannya susah dicium katanya. Udah gue tarik tangan gue doang gue cium katanya. Nggak kena juga. Begitu. Itu salah satu upaya untuk bikin kita jangan jadi orang yang sombong, itu minta dihormatin dan lain sebagainya. Itu hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang ada kita yang undang ulama, ada tuh diundang, dijemput pakai mobil Avanza, marah. Ya Allah, ente nggak lihat mobil aneh no? Mobil aneh Alphard, itu yang gambarnya kucing loncat apa namanya? Hah? Jaguar, kucing. Bukan Puma sepatu. Itu kita jemput pakai mobil Avanza, marah-marah lagunya. Aneh dijemput pakai Avanza, lihat mobilannya. Ada yang begitu, ada yang dijemput pakai mobil bak, marah-marah. Lagi abongan panitianya aja geblek. Masa Ustadz dijemput pakai mobil bak? Memang mau orang pindahan gitu. Ya begitu, tapi mestinya namanya kan nyampe. Itu kadang-kadang gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itulah. Orang kadang zaman sekarang pengennya dihormatin, diagungin dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang juga gitu, menampilkan eksistensinya. Mobilnya platnya nama dia. Gitu. Udah mulai begitu tuh. Udah mulai keluar gaya-gayanya tuh. Kita punya teman yang begitu, lagu lu perak kan, plat lu namanya lu gitu. Orang juga begitu. Jadi kayak begitu hadirin. Kan bayarnya mahal itu nah. Iya, belinya berapa duit? Terus pajak tahunannya juga beda itu. Jadi emang udah begitu, udah gayanya orang tuh. Kayak begitu. Penampilannya juga jubahnya 4 lapis. Padahal musim panas. Gedung-gedung gede banget. Ya, biar kelihatan katanya gitu, tampilannya beda. Lihat. Makanya kadang kalau lagi maulid di pulau tuh di Darul Islah, ya, kadang-kadang kalau kiai kita itu kan penampilannya sederhana, apalagi guru kita Kiai Soleh. Kiai Soleh Romani kan kalau pakai baju gitu doang, kadang-kadang baju koko doang. Ini sekarang udah mendingan pakai baju safari. udah itu dikit. Modelnya dulu kan masih pakai baju koko aja, pakai sorban. Sorbannya putih, ya kan. Turun di pulau tuh kalau maulid di Darul Islah
di depan pasukan yang putih-putih itu ke sepatu. Saya bilang ini, lu sih gaya doang pakaian lu pada putih-putih. Lu nggak kenal lu kiai, Sambut, lagi yang jaga di depan bukannya yang kenal ustad, kang mancing. Dia mana tahu ustad? Ya Allah. Makanya saya bilang sama panitianya, besok-besok tuh yang jaga posko tuh yang tukang ngaji, yang kenal ustad. Ustad Betawi itu penampilannya sederhana, kadang dikagak pakai sorban, jalan aja begitu. Nah sono yang penting pakai gamis. Ya, Mail juga kalau kita pakai kacamata coklat, gamis 3 udeng-udeng. Langsung turun dari mobil, kita bukain pintu. Ya jangan. Ya no, bil gulub. Nggak usah salaman. Nih, dari zaman selatan nih. Udah percaya aja, yang penting penampilan. Itulah kadang-kadang suka penampilan. Saya pernah diundang maulid. Mau dijemput kita nggak mau. Dijemput-jemput ribet, datar saya pulang sendiri. Kita datang naik motor. Ya kita naik motor, kita mau parkir dekat masjid, nggak boleh sama panitia. Jangan parkir di sini pak, parkir sono aja no. Awas lu ntar gue ceramah lu, gue samber lu ntar. Gitu nih buat penceramah ntar sini. Aku yang ceramah, nggak boleh ya udah. Gara-gara apa? Gara-gara naik motor, emang orang begitu kadang-kadang. Ngelihat selalu ke casing, maka orang sekarang banyak main casing, kayak dukun-dukun kan dulu. Yang pemburu hantu pakaiannya apa bedanya sama kiai-kiai kayak udong-udong, sorban, jubah, jin dimasukin botol. Ente percaya nggak tuh? Ya Allah, orang kita kadang-kadang dibodohin gampang banget. Kita action itu kan sama sutradaranya, produser itu ya disuruh gaya, pokoknya gaya tuh pakai glining di tanah gitu. Ya elah, emang orang tarik tambang sekali. Action biar orang kalau nangkepnya begini doang. Ya ada gaya-gayanya, orang nonton segen. Gampang banget gitu. Tapi kan kalau digaya-gayain orang nontonnya juga pakai mental-mental kan gitu. Action. Jadi orang pada demen ngeliat dem begitu. Jadi rahimahullah. Makanya nih Sufyan Ats-Tsauri bilang kayak begitu. Ya kecenderungannya begitu, orang tuh kalau udah dipuji-puji senang sama pujian, nggak demen kalau dikoreksi dikit ya marah, ngambek. Lu siapa lu? Protes gue, lu kan baru gede kemarin, lu masih kecil gue yang dukung lu. Saya pernah dulu dikata gitu. Saya ada konflik sama ustadz. Saya ustadz yang banyak konflik, makanya ustadz kontroversi dibilang. Saya bunyi mana, ustadz kontroversi dia. Ya nggak apa-apa ya. Ya pernah ada konflik sama ustadz. Ya ketika bicara tentang masalah qobliyah Jumat dulu, ya pernah. Ya saya dibilang nggak ada qobliyah Jumat. Saya bilang kok qobliyah Jumat nggak ada. Sering ceramah kemana-mana. Kebetulan ada saya dengar, wah nih nggak bisa. Saya protes langsung lagi makan. Mohon maaf Kiai, gimana bisa ngomong kok qobliyah Jumat kagak ada gitu. Oh ini bilang nggak bisa Ki. Qobliyah Jumat itu ada. Saya punya dasar-dasar kitabnya semua. Marah deh. Ente aneh nih sekian tahun di luar negeri gitu ya. Ya aneh nggak mau tahu Kiai, pokoknya mau di mana kek. Yang penting nih gimana ceritanya bisa qobliyah Jumat nggak ada. Dia bilang pokoknya ulama kita yang ngajarin qobliyah Jumat itu semuanya salah itu kamu. Waduh, salah semuanya tuh. Guru Amin, Guru Yadi semuanya ke atas aja. Ya ini sih urusannya nggak beres ini urusan, udah kita tantangin aja langsung. Main dalil lah, udah saya bikin tuh tulisan, suruh anterin ke rumahnya. Saya pengen lihat dalilnya dia, yang mana kalau dibilang qobliyah Jumat itu kagak ada. Jadi kayak begitu, kadang-kadang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ya biasa aja sih. Yang namanya kita mudaan ya kita tetap baik sama yang tuaan gitu, sama gitu. Jadi kayak begitulah. Kalau memang ya tapi ada caranya juga kita melakukan peneguran seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Qala hadatsana Muhammad bin al-Fadli qala hadatsana Muhammad ibnu Huzaimah qala hadatsana Muhammad bin al-Az'ar bi isnadin Abdullah bin Jarir an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan, selamat datang nih Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Zaini, Ustaz
Dari Abdullah bin Jarir, dari bapaknya dibilang Nabi SAW Rasulullah pernah bersabda, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ala ayyughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'azabin qabla ayyamutu. Tidak ada satu kaum yang di dalam mereka itu ada orang yang berbuat maksiat, dan mereka kaum ini mampu untuk menghentikannya, merubahnya, menghentikan dia dari berbuat kerusakan maksiat. Tapi mereka nggak mau nasehatin, mereka nggak mau negor, diam aja udah, biarin dah, sabodo bukan anak gue, gitu katanya. Maka yang terjadi apa? Melainkan Allah akan ratain mereka semua dengan azab dari Allah sebelum mereka semua meninggal dunia. Jadi sebelum mati itu pada Allah akan kasih buat mereka siksaan. Nih, hadirin rahim, yang lagi rame sekarang Taman Kota. Ente tahu Taman Kota yang di sana tuh di mana? Iya, bukan Taman Kota yang sana, daerah mana ya namanya ya? Jatinegara belah sana dah. Ya itu kan ini lagi rame nih kan. Tadi pagi di TV One juga lagi disorot. Ente punya handphone nggak pernah ngeliat gituan berita kali ya, TikTok mulu ya. Itu di situ itu ternyata setiap malam itu jadi tempat perkumpulan gay. Orang laki tulang lunak. Bukan cuma ikan bandeng doang tulang lunak. Laki ada juga tulang lunak. Di situ di hutan kota. Itu tiap malam banyak orang pada kumpul di situ. Anak laki semua. Ya tulang lunak tadi kan gitu. Jadi di situ mereka tuh jadi tempat mangkal mereka. Dikatakan itu udah ada 10 tahun kayak begitu. Ini baru sekarang baru mau ituin lagi, ditegurin. Makanya kan begitu. Hadirin rahimakumullah. Kadang orang suka protes ke yang jauh-jauh, yang tinggi. Sedangkan di kampungnya sendiri masih banyak kayak begitu. Makanya nih kita begitu. Kalau ada di kampung kita nih, ada anak-anak kalau malam pada kumpul-kumpul tuh ABG sampai jam 11, sampai jam 12. Itu tugas kita negor. Ada RT, ada FKDM, ada LMK, RW. Tuh. Yang begitu tuh berhentiin. Makanya kadang-kadang kita nggak sama kayak dulu sih, emang udah beda banget. Kalau dulu kita kerja bakti, saya ingat masih kecil tuh kerja bakti, sama-sama kita bersihin got. Kalau sekarang ada nggak kerja bakti? Paling gotnya ada ditutup. Kadang-kadang begini dipikir, Allah kita buang sampah di got aja, ntar ada PPSU yang bersihin gitu. Kadang-kadang ada orang kita tahu dia itu kagak langganan sampah. Pertanyaannya sampahnya dikemanain tuh? Emang tiap hari dia kagak nyampah di rumahnya. Kadang-kadang itu saya sering saya lihat tuh yang pada kagak langganan sampah, sering kalau buang pagi-pagi tuh di jalan. Oh di sini tempat sampah buangnya di mana? Hah? Mana? Oh kalian. Ini kadang-kadang begitu. Buang aja di got. Apalagi kalau hujan gede tuh. Juga ada bantal bekas kanyutin di kali. Kapan aja tuh nganyut. Berhubung hujannya lagi gede, nah yang apa sedang di bawah noh, semuanya kumpul di situ. Itu kadang-kadang begitu. Tegor, makanya kan RT itu, RT suruh setiap warga wajib tuh langganan sampah. Ya, jadi biar punya tempat sampah, terada ngambil. Ya kalaupun kagak, ya sampahnya dikumpulin pagi-pagi, buang. Nih kagak digantung depan rumahnya di pagar, nah kucing. Diacak-acak sama kucing. Itu tuh kadang-kadang kayak begitu. Ya. Jadi kan yang ada di masyarakat apapun, hal apapun itu tegur. Ya, kasih tahu. Kalau ada anak-anaknya susah kita bilangin sama RT bilangin bapaknya gini noh. Bilangin noh. Bang Jenny, noh, anaknya ente noh di sono. Nongkrong dulu ada kebon gitu. Tahu nggak kebon situ tuh? Tahu? Tuh gitu, bilang ngapain tuh pada kalau malam pada ngomong.
Karena kan bisa ketahuan. Itu anak kalau ngumpul nih sama tukang pakai obat, ngederak. Itu kalau udah ngumpul sama mereka, udah gak jauh lagunya sama. Emang ente pernah lihat ikan mas ngumpul sama ikan gerame? Bukan lettingnya. Gerame ngumpulnya sama gerame. Ikan mas, ikan emas. Gitu. Kalau sampai ikan mas ngumpul sama ikan gerame, nyasar tuh ikan mas. Ya makanya kayak gitu, dilihat itu di masyarakat. Kalau ada apa-apaan, kita turun bareng-bareng. Ada orang ngontrak nih, misalkan gak ketahuan, laki bini ngakunya sih adik kakak katanya. Bener apa kagak? Suruh tolong yang udah punya kontrakan, kalau ada orang ngontrak suruh lapor sama RT. Bikin surat tuh, isi. Pak, sini kalau mau ngontrak isi dulu, bikin perjanjian di atas materai. Gitu. Begitu. Terus wajib untuk 3 kali 24 jam wajib untuk bikin surat lapor ke RT. Itu kan kadang-kadang banyak kejadian. Kejadian di mana? Di Gang Tabah. RT-nya diwawancarain sama wartawan. Nah kata RT, lah kok gak tahu di warga sini. Jangan tanya saya, tanya yang punya kontrakan sono. Orang dikagak laporan sama RT. Jadi RT mesti galak juga gitu. Nggak apa-apa dipecat. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi biar ada kepedulian lingkungan. Kita lihatin di kampung kita ada apa sih ini pada semuanya dan lain sebagainya. Jadi itu yang Allah bilang. Kalau ada seseorang di satu kampung dia berbuat maksiat. Lalu orang kampung itu sebenarnya bisa mencegah, ngingetin, negorin dia. Tapi mereka nggak mau, mereka cuek aja. Ya nanti sebelum mereka meninggal dunia, Allah akan ratain buat mereka semua siksa dari Allah. Siksaannya apa? Macam-macam. Bisa sakit, rame-rame, borongan, ya kan? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu. Cuman memang ada hal yang agak riskan di kita ini, hukum ya. Kalau ada orang ketabrakan tuh, ya kadang-kadang kita kesianan, kita mau tolong, salah, kita nggak tolongin, kesian. Tapi kalau kita coba nolong, ente pakai mobil ada orang ketabrakan, ya, kemudian ente bantuin tuh, masukin ke mobil, ya, namanya kita ceritanya kita orang baik dah tujuannya, sianan nih, kalau nggak buru-buru ditolongin ke rumah sakit, mati nih orang. Akhirnya kita coba nolongin. Nyampe sono, ya coba pulang, kagak bisa pulang, ditahan di sono mau sama rumah sakit. Siapa yang tanggung jawab ini? Gitu. Kayak begitu. Makanya orang tuh kalau belum datang polisi atau tentara yang awal, mereka nggak berani. Apalagi yang kejadiannya yang nabrak lari. Nah bisa kita yang tujuannya nolongin akhirnya malah jadi tersangka gitu. Itulah kadang-kadang repot itu di negeri kita kayak begitu. Kadang kita mau nolongin serba salah. Bukan nggak mau nolongin. Tapi pas kita tolongin jadi masalah buat itu yang dituduh, yang nabrak. Padahal kita nolongin. Makanya kejadian banyak tuh. Kalau yang pada ngerti nggak mau nolongin. Karena hukum di sini begitu. Di rumah sakit. Makanya nungguin ada polisi dulu. Polisi nih. Ada polisi, ada aparat, langsung bawa ada tuh. Ya suruh stop, jangan mobil pribadi datar jadi repot. Suruh angkot aja dah, angkot apa kek. Taikin ke situ. Karena hukum gitu kadang-kadang. Ya. Niatnya baik, tapi akhirnya malah nggak baik buat kita. Ini jamaah rahimakumullah. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Qadis taratun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudrata. Yakni idza kanatil ghalabatu li ahli shalah. Fal wajibu alaihim ayyamna'u ahlal ma'asi minal ma'siyah idza azharul ma'asiyah. Al-Faqih Abu Laits Samarqandi bilang, Nabi SAW telah mensyaratkan, ada persyaratan, yaitu al-qudrah, kemampuan, punya kemampuan. Maksudnya apa punya kemampuan di sini? Dikatakan oleh beliau Abu Laits, yaitu kalau seandainya orang-orang yang baik itu adalah mereka termasuk mayoritas.
Iza kanatil ghalabatu li ahli shalah. Jadi mayoritas tuh penghuni satu kampung itu isinya orang-orang baik semua. Orang-orang soleh semua. Maka wajib bagi mereka untuk melarang, ya nasihatin, negorin ya orang-orang suka berbuat maksiat dari perbuatan maksiat mereka. Kalau memang ini perbuatan maksiat yang mereka lakukan, ini udah merajalela kemana-mana. Gitu. Kalau orang baiknya mayoritas. Gitu hadirin. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala madaha hadhil ummata bidzalika. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat ini ya dengan itu, ya, mencegah dari perbuatan mungkar, memerintahkan untuk berbuat baik. Di mana? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun." Jadi ada di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Ya, kata Allah, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di atas muka bumi ini. Jadi umat Nabi Muhammad nih, di antara umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi Muhammad, kita ini umat terbaik. Bayangin. Udah datang paling belakang, Allah memuji kita sebagai umat terbaik di antara semua umat yang lain. Kenapa begitu? Kita ini menjadi umat yang dilahirkan sebagai umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan kepada manusia. Di mana ya kita ini umat yang selalu memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah dari berbuat munkar dan juga beriman kepada Allah. Ini yang bikin kita menjadi umat yang istimewa. Umat Nabi Muhammad istimewa. Makanya kita ini jadi umat dakwah, ngajak orang untuk berbuat baik, nyegah orang dari berbuat mungkar. Ya kan? Makanya sebagai contoh nih, kita kalau mau ke masjid nih, kan kadang-kadang ada tuh teman-teman kita yang lagi pada nongkrong tuh di jalanan tuh. Ya. Maghrib tuh udah azan, nongkrong aja belegot gitu. Rokoknya juga ya Allah. Orang kan kalau Samsu kan tulisannya warnanya kuning. Ya. Dia tulisannya merah. Ya. Yang merah tuh biasanya murah. Ya. Rokok zaman dulu udah rokoknya murah lagi. Pagi-pagi bukannya ke masjid sembahyang, ngerokok aja. Ajakin bro, manggil bro. Bro, masjid bro, ngaji bro. Gitu. Ajakin aja. Dia mau apa kagak urusan belakangan. Yang penting kita udah ngajakin dia. Begitu. Nah orang begini, sekali diajak dia ogah, 2 kali, 3 kali, dia besok kagak enak. Minimal dia kagak nongkrong di depan rumah. Wah, Haji Gopar lewat tuh, ngumpet gitu. Kita udah ajak ke masjid lagi. Ya paling kagak tuh begitu. Ya ajakin aja, ajakin. Tuh nggak usah dikata apa-apa, ntar kalau pulang kan makan tuh. Kalau ada sisa kue, kasih tuh pisang. Orang 2 biji, pulang lu masih nongkrong aja nih, gue kasih pisang gua. Ya, itu enak nih pisang ngaji, lain rasanya gitu. Ya nggak usah dikata apa-apa, ajakin. Jadi yang namanya ngajak itu nggak mesti harus berhasil. Yang ngajakin, ya kalau dia mau alhamdulillah, kalau kagak, ya udah, yang penting kan gue udah ngajakin. Kali aja dia insafnya setahun kemudian. Oh setahun kemudian bener juga nih ajakan Haji Gopar nih ngaji. Gue mau ngaji ya katanya. Udah setahun yang lalu diajakin, baru mau sekarang. Gitu. Ya bisa jadi seperti itu, ajakin. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya kan kayak sedekah pada kan ada tuh di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin, tidak ada satu hari di mana seorang laki-laki melalui pagi itu melainkan Allah akan menurunkan 2 malaikat. Yang satu malaikat doain,
Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, beri ganti ya Allah orang-orang yang pada berinfak, yang pada sedekah ini pagi. Nah malaikat yang satu lagi nyumpahin, ya Allah, bikin bangkrut ini orang-orang yang pagi-pagi ini pada kagak mau sedekah. Ini hadis sudah sering kita dengar. Tapi kadang kita cuma dengar doang. Dipikirin kagak, apalagi dipakai. Hadirin, ya, ini kan yang doain malaikat. La syakka, nggak diraguin lagi. Ya anna du'ahum, bahwasanya doa mereka itu makbul, mustajab. Doa malaikat mustajab. Makanya saya bilang ngingetin, kalau pagi-pagi itu malaikat ini kan turunnya pagi-pagi nih, bukan siang-siang. Biasain kalau sembahyang subuh tuh jamaah bawa duit. Itu kan kalau kita kan kadang-kadang bapak-bapak ya Allah jarang-jarang bawa duit. Beda sama mama. Kalau mama itu kalau ngaji tas dibawa yang gede. Pisang sesisir muat. Iya. Duit banyak. Begitu makanya kalau lihat pengajian, kalau ibu-ibu mau itu nggak lama datang. Ibu-ibu, ini buat tuan rumah nih. Ayo kita kumpulin amal tuh. Kumpulin dapat 500 gitu. Nggak lama datang ustazah ceramah. Ibu-ibu mau masuk surga? Oh, ibu-ibu gampang banget dah. Surga, Bu. Ya. Ibu ada anak yatim nih, Bu. Gitu. Ayo, Bu, keluarin duitnya, dompetnya yang lebar gitu. Keluarin lagi, dapat lagi gitu. Nggak lama datang lagi ustazah lagi bikin pesantren, nanggok lagi. Belum pernah ada ceritanya berapa dapatnya. Nggak ada saja kosong, nggak mungkin. Pasti ada duitnya. Itu ibu-ibu. Coba kalau kita bapak-bapak ada. Ya kalau ngaji mungkin dia pada bawa duit sama sholat Jumat. Sholat 5 waktu bawa duit nggak? Enggak. Makanya biasain tuh. Ya, ini malaikat soalnya turunnya pagi-pagi kata Nabi. Ya pagi-pagi tuh. Turun ke dunia Allah yang nyuruh. Suruh doain orang yang pada sedekah biar Allah ganti. Sama yang pada pelit-pelit tuh, yang duitnya ada pelit biar pada bangkrut pada. Ya disumpahin tuh sama malaikat. Nah makanya kalau paling kagak tuh kalau sholat subuh jamaah gitu kan. Kantongin duit dah jangan banyak-banyak Pak, 2.000. Berat nggak kalau 2.000 sehari? Ya lu nggak pakai tawe aja Jawi. Ya 2.000 kantongin. Kalau Jawi sih bawa tas terus tuh isinya duit semua tuh. Ya Jawi ya. Ya, jadi begitu tiap pagi itu habis sholat subuh kan ada kotak amal tuh. Nggak usah banyak-banyak, 2.000 tiap hari masukin 2.000. Besok sholat subuh itu malaikat langsung doain ya Allah ganti ya Allah harta yang dikeluarin sama Ustaz Samsudin ya Allah yang lebih banyak lagi. Kan dalam Al-Quran udah dijelasin. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita sedekah satu itu akan melahirkan 7 batang numbuh. Dari 7 nanti ada buahnya. 1 batang 100. Dari 1 nanti jadi berubah jadi berkembang jadi 700. Kalau kita naruh 2.000 sehari, 2.000 dikali 700 berapa ya? Hah? 7 kali 2 14, pinter matematikanya pinter nih pas ini dia. Bayangin, kita naruh 2.000, tapi di catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat raqib tuh pencatat kebaikan, kita sedekah 2.000 ditulis 1.400.000. Tuh. 2.000 jadi 1,4. Bayangin. Coba kalau sebulan 2.000 kali 30 baru berapa? 60.000. Bayangin hadirin 60.000. 60.000. Kalau 60.000 kali 7 berapa ya? 42 juta ya? Hah? 42 juta ya? Kita sedekah 60.000 sebulan, itu dihitungnya seharga 42 juta.
hitungan akhirat. Masa kita pelit juga masih? Nggak ada 1000, nggak ada 2000, 1000 dah. 1000. Jadi nak bunyi dah trontreng. Gitu. Nggak ada 1000, gopek. Paling kagak begitu. Artinya walaupun nggak di sini, di jalanan, ketemu ada orang tuh yang tukang ngaturin jalanan tuh lewat mau berangkat kerja, kasih tuh 1000, 2000. Di mana aja pokoknya tiap hari mesti sedekah, mau gopek 1000 ataupun 2000. Pagi-pagi usahain. Karena nih malaikat turunnya pagi-pagi. Kalau udah siang nih udah naik lagi, udah ngopi kali di atas kan gitu. Pokoknya hadis Nabi itu bilangnya pagi-pagi. Makanya kan Nabi pernah tuh datang ke rumahnya Ali. Di situ pas Nabi datang, Fatimah lagi tidur habis subuh, didepak sama Nabi. Ya, didepak pakai kakinya suruh bangun. Fatimah, habis subuh pagi-pagi jangan tidur. Ini pagi Allah lagi bagi-bagi rezeki, bangun gitu. Makanya orang dulu bilang begitu. Kalau kita pagi-pagi tidur, rezeki kita dipatok ayam. Tuh orang dulu tuh beneran ada tukang pantek. Habis sholat subuh tidur lagi. Tetangganya mesinnya mati. Dia ketok-ketok, Assalamualaikum. Dong, dudung, Assalamualaikum. Nggak dibukain pintu. Akhirnya masih tidur kali, udah jalan. Ketemu di jalanan lagi makan nasi uduk, ada atau lagi tukang. Nah, ngapa ya? Mau ke rumah dia no. Tuh rumahnya belum dibuka-buka. Emang ngapa? Mesin air mati. Ya udah dah. Ini saya bisa Pak Haji, saya benerin sini. Beneran, benerin. Ternyata cuman pancing doang, nambahin air doang. Sebokor hidup dikasih 500.000. Mati sih buat tuh. Gua habis gusuran, bapak gua mati gitu. Rezeki siapa yang tahu itu kayak begitu. Makanya tuh ya kalau bisa tuh ya tiap hari pagi-pagi sholat subuh, habis sholat subuh masukin tuh 2000, jangan banyak-banyak ntar bosen. Kita pengen lihat dulu 2000 dijalanin apa kagak. Pak, yang namanya setan tuh sering bikin kita lupa. Makanya kantong kita jangan lupa taruhin duit 2000 biar banyakan. Gitu. Sama kayak pakai siwak kan lupa mulu. Siwak gua mana ya? Aduh, masuk mesin cuci kan gitu sendiri. Lupa mulu. Emang setan gitu. Ya makanya siapin tuh. Ya hadirin rahimakumullah. Nah itu aja udah azan. Ya. Ntar kita lanjutin lagi. Orang kita waktu terasa cepet kan, kita nggak berasa juga udah malam Selasa lagi. Itu tutup mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma silana fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.